Sobat Pembelajar, selamat datang di video panduan penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan. Video ini merupakan bagian pertama dari rangkaian 6 video panduan yang disusun khusus untuk mendukung penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sobat Pembelajar, pernahkah Anda merasa bingung atau kesulitan saat harus menyusun kurikulum pelatihan? Atau mungkin Anda masih bertanya-tanya, mengapa dokumen kurikulum menjadi begitu penting dalam sebuah pelatihan? Jangan khawatir, melalui video ini kita akan bahas bersama mulai dari memahami apa itu kurikulum pelatihan hingga mengidentifikasi komponen utamanya. Pemahaman awal ini akan menjadi fondasi penting sebelum sobat melanjutkan ke video-video berikutnya dalam seri ini. Yuk, kita mulai! Setelah menonton video ini, Sobat Pembelajar diharapkan mampu mengidentifikasi komponen utama dalam sistematika kurikulum pelatihan bidang kesehatan dengan sesuai. Materi pertama, konsep kurikulum pelatihan bidang kesehatan. Kita mulai dari pengertian kurikulum. Secara umum, kurikulum adalah rencana terstruktur yang berisi tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan cara pembelajaran. Dalam konteks pelatihan bidang kesehatan, kurikulum adalah dokumen rencana pembelajaran yang berisi tujuan, mata pelatihan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Kurikulum menjadi panduan penting agar proses pelatihan berlangsung fokus dan terarah, sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM kesehatan, baik dalam pengetahuan, keterampilan teknis, maupun sikap profesional. Tujuan utama kurikulum pelatihan adalah menyediakan struktur pembelajaran yang sistematis guna mencapai target peningkatan kompetensi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan individu, institusi kesehatan, dan kebijakan nasional. Kira-kira, apa saja ya manfaat kurikulum pelatihan? Kurikulum pelatihan bidang kesehatan memiliki beberapa manfaat penting, yaitu: pertama, menjadi acuan bagi penyelenggara dan fasilitator dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan sehingga proses pelatihan lebih terstruktur dan terarah. Membantu mengembangkan keterampilan komprehensif seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional peserta pelatihan. Menjadi dasar bagi lembaga pelatihan dalam menyusun program yang relevan dan memberikan kerangka evaluasi yang jelas untuk memastikan tercapainya standar kompetensi dan kualitas pelatihan. Sobat Pembelajar, setelah kita memahami bersama apa itu kurikulum pelatihan, tujuan, dan manfaatnya, sekarang saatnya kita masuk ke bagian inti berikutnya. Materi 2, struktur kurikulum pelatihan bidang kesehatan. Kurikulum pelatihan disusun sebagai acuan utama dalam proses belajar selama pelatihan. Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, struktur kurikulum pelatihan bidang kesehatan terdiri dari beberapa bagian penting. Yuk, kita bahas satu persatu. Bab 1, pendahuluan. Bagian ini memberikan gambaran umum kenapa pelatihan ini penting. Di sini dijelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pelatihan, serta alasan dibutuhkannya SDM kesehatan yang kompeten. Bab 2, komponen kurikulum. Ada beberapa poin utama yang harus kita pahami. Pertama, tujuan pelatihan. Tujuannya harus jelas, spesifik, dan terukur, mencakup hasil belajar yang diharapkan dari peserta pelatihan. Kedua, kompetensi. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa saja yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan. Dan yang ketiga, struktur kurikulum. Struktur kurikulum mencakup mata pelatihan, alokasi waktu, dan urutan materi pembelajaran yang dirancang secara logis dan saling terintegrasi dan dituliskan dalam format berikut. Selanjutnya, materi pelatihan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mata pelatihan dasar atau MPD, berisi pengetahuan dasar seperti kebijakan dan regulasi, dialokasikan maksimal 20% dari total jam pelatihan.
Mata pelatihan inti atau MPI. Ini adalah bagian terpenting, karena mata pelatihan ini langsung terkait dengan kompetensi utama, mendominasi sekitar 60-70% waktu pelatihan. Mata pelatihan penunjang atau MPP, mendukung proses belajar, contohnya BLC, RTL, materi anti korupsi dan muatan lokal. Dialokasikan maksimal 15% jam pelatihan. Setelah belajar, tentu harus ada evaluasi. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta. Tujuannya adalah untuk memastikan kompetensi benar-benar tercapai. Bab 3. Diagram alur proses pelatihan. Bagian ini menjelaskan langkah demi langkah proses pelatihan, digambarkan dengan diagram alur yang dimulai dari pretest. Pretest bertujuan untuk mengukur kemampuan awal peserta terkait mata pelatihan yang akan dipelajari. Selanjutnya, penjelasan program pelatihan. Penjelasan tentang gambaran umum pelaksanaan pelatihan, tata tertib, hak dan kewajiban peserta selama pelatihan. Dilanjut dengan pembukaan. Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan, yaitu laporan ketua panitia penyelenggara pelatihan, pembukaan, dan pembacaan doa. Setelah itu, dilakukan building learning commitment. Kegiatan awal dalam pelatihan yang bertujuan membangun komitmen belajar peserta. Dalam sesi ini, fasilitator menjelaskan tujuan pelatihan, mengenalkan diri bersama panitia dan peserta lainnya melalui aktivitas interaktif, serta mengajak peserta menyampaikan harapan, kekhawatiran, dan komitmen mereka. Selain itu, disepakati bersama norma dan aturan interaksi untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman. Setelah building learning commitment, dilakukan penyampaian mata pelatihan dasar, mata pelatihan penunjang, dan mata pelatihan inti. Setelah penyampaian mata pelatihan selesai, terdapat evaluasi hasil belajar yang dilakukan di akhir pelatihan dengan tujuan mengukur keefektivitasan pembelajaran dengan membandingkan nilai post-test dengan pre-test. Berikutnya, terdapat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut disusun oleh peserta dengan tujuan untuk merumuskan rencana tindak lanjut atau implementasi hasil pelatihan di tempat kerja peserta. Selain itu, dilaksanakan juga evaluasi penyelenggaraan, terdiri dari evaluasi fasilitator dan penyelenggara. Dan yang terakhir, penutupan, yaitu sesi akhir dari semua rangkaian kegiatan pelatihan. Berikutnya, juga ada data pendukung pelatihan yang harus dimasukkan ke dalam lampiran antara lain. Pertama, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau RBPMP yang berisi rincian mengenai metode pembelajaran yang digunakan, bahan ajar, dan aktivitas yang direncanakan untuk setiap modul pelatihan. Yang kedua, master jadwal. Jadwal rinci yang menunjukkan waktu pelaksanaan setiap sesi pelatihan, termasuk tanggal, durasi, serta fasilitator atau penyelenggara yang bertanggung jawab. Ketiga, panduan penugasan. Panduan ini memberikan informasi mengenai jenis-jenis tugas yang harus diselesaikan oleh peserta, kriteria penilaian, serta tenggat waktu pengumpulan. Keempat, ketentuan penyelenggaraan pelatihan. Menjelaskan peraturan dan prosedur yang harus diikuti selama pelatihan, termasuk aspek administrasi, tata tertib, dan tanggung jawab peserta dan penyelenggara. Dan yang terakhir, instrumen evaluasi pelatihan. Alat dan metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelatihan, termasuk kuesioner, rubrik penilaian, dan alat ukur lainnya yang relevan. Sobat pembelajar, kita telah selesai belajar mengenai sistematika kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan terdiri dari komponen yang saling berkaitan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi instruktur dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan sehingga proses pelatihan lebih terstruktur dan terarah. Sistematika kurikulum pelatihan bidang kesehatan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelum kita akhiri, coba sobat renungkan sejenak,
Bagaimana dampaknya jika suatu pelatihan dilaksanakan tanpa kurikulum yang terstruktur? Menurut Anda, komponen apa dalam sistematika kurikulum yang paling sering diabaikan namun justru sangat penting untuk keberhasilan pelatihan? Yuk, jadikan pertanyaan ini bahan renungan dan diskusi dengan tim Anda agar penyusunan kurikulum yang kita lakukan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kompetensi SDM kesehatan. Apakah sekarang Sobat telah memahami bagaimana sistematika kurikulum pelatihan bidang kesehatan? Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuanmu, yuk kita pelajari materi berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.